Jadi tahun berapa Astana ini udah ada ampihan 2008 2008 sudah ada. kalau dibongkarnya 2021. Kalau kan 2008 tuh ada lagi lah. Sudah habis lah. Apa maksudnya ada tapi kada begawe lagi, ada produksi setelah. Pas krisis itu bang, semuaan pas 2008 itu stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan ulun Pak Kacil Didin. Apa kabar pian? Kula mamarina wandang sanak baratan. Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Nang lagi garing, mudah-mudahan lakas wigas, lakas ampe. Nang lagi berusaha, bagawi, badagang, bahuma. Nah, mudah-mudahan berajak nanti kita berataan. Kemana kita belalah hari ini? Nah, hari ini kita belalah lah ke beberapa perusahaan kayu lapis atau perusahaan peliwot yang pernah jaya di Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, jadi bagi bubuhan pian yang pernah begawi di perusahaan kayu lapis, di perusahaan peliwot atau yang hari ini masih begawi, nah jangan kada ditonton, kada dijanaki video inilah. Nah, nang pernah begawi tapi sudah saat ini sudah kada di Banjar lagi, nang sudah boleh ke Jawa ataupun ke Kalimantan Tengah, kemanapun. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pengobat dan daman bubuhan pian, ya kah? Nah lah, jangan kada ingat dijanaki video Pak Kacil dan sampai tonton lah. Kita berjalanan ke perusahaan-perusahaan kayu lapis, perusahaan-perusahaan peliwot yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Pak Kacil Didin, balalah terus. Kita mulai start tadi di jalan Bundaran KB lah orang menyambat. Nah, per awal jalan Stoyo S. Kenapa startnya dari sana? Kita hendak menuju kawasan Trisakti, karena kawasan Mantuil sebagian juga. Nah, jadi kita start di jalan Stoyo S ini ada subscriber Pak Kacil nih, nah, yang sudah minta tolong 30 tahun sudah kada boleh ke Banjar. Rumah sidin dulu di Wildan, di komplek Wildan. Nah, minta tolong ulahkan video ya. Nah, dari jalan sepanjang jalan Stoyo S. Nah, jadi kita di start di Bundaran KB. Nah, dari Parak Bundaran KB Sabila Muhtadin. Nah, kita telusuri jalan Stoyo S. Nah, sudah mudah-mudahan video ini bisa mengobati keganangan sidin dan naban sidin lawan Banua lah. Nah, ini kita menelusuri jalan Stoyo S Banjarmasin. Nah, jalan menuju Pelabuhan Trisakti. Nah, kawasan industri dan pelabuhan di Banjarmasin. Nah, karena kita artinya stop stomat juga di Komplek Wildan. Nah, supaya sidin melihat nah Komplek Wildan. Salah satu komplek nang artinya nang cukup lawas sudah di Banjar nek. Nah, komplek perumahan yang cukup lawas di Banjar lah. Nah, siapa nang bagana di Wildan ya komen lah. Nah, Wildan ini komplek yang cukup lawas di Banjarmasin lah. Nah, nang belum subscribe, like, comment, share video Pak Kacil Didin dibantu dulu lah. Di subscribe, di like, di comment, share. Lawan juga dinyalakan lonceng notifikasinya lah. Nah, yalah. Nah, jadi kita meluncur melewati jalan Stoyo S. Jalan Stoyo S ini panjangnya kurang lebih 5 kilometeran lah, ya kan, sampai ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Nah, jadi kawasan Stoyo S ini termasuk kawasan yang cukup lawas di Banjarmasin. Nah, jadi kalau orang Banjar kemungkinan kadang-kadang tahu jalan Stoyo S ini, atau orang menyebut biasanya Talok Dalam. Nah, itu. Nah, kita ini melewati pasar Wildan. Nah, di sebelah kiri ini ada pasar Wildan. Nah,
Daerah Pasar Wildan di sebelah kiri ini. Nah, di sebelah kanan ini Masjid Jami Teluk Dalam. Nah, kita melewati pulang nih Jembatan Faisal. Nah, kalau orang tua soto es pasti tahu Jembatan Faisal ini sejarahnya kayak apa. Nah, itu Jembatan Faisal lah. Nah, di sini ada yang namanya Komplek Wildan tadi. Nah, kita bergamat sedikit. Nah, ini Komplek Wildan di sebelah kiri tuh. Nah, Komplek Wildan. Nah, di dalam situ rumah Sidin. Nah, Sidin Wah ini begana di Bekasi. Di Bekasi, di Jakarta, di Bekasi, di Jawa Barat lah Bekasi itu kan. Nah, ya kan. Nah, kita langsung meluncur. Tadi Sidin Tebegana di Bekasi sudah 30 tahun kada boleh ke Banjar. Jadi artinya Sidin hendak minta melihat suasana Jalan Soyo Es nah kayak Pak. Nah, kita meluncur ke arah ke Trisakti lah. Di sebelah kanan tadi itu ada SMK Negeri 5 atau kalau bahari orang menyebut STM. Nah, jadi siapa nang lulusan sekolah STM atau SMK Negeri 5 komen lah. Nah, sekolahan paling legendaris juga di Banjar Bahari ini. Nah, ya kah? Nah, banyak laki Jepang sekolah di situ pada bebinian kan. Nah, ya kah? Nah, itu tadi juga melewati Gang 20. Nah, Gang 20 itu cukup terkenal juga di Banjarmasin nih. Nah, di mana di Ristoyo S ya? Di Gang 20 ya. Wah, itu terkenal pada di Gang 20 lah. Nah, itu. Nah, jalan ini Taros itu akan ke Yapahut dan sebelah kanan kena ada rumah sakit TNI. Nah, sementara kita ini mengambil belok ke sebelah kiri. Nah, belok kiri naik jembatan Air Mantan. Nah, kita belok kiri naik jembatan Air Mantan. Kalau terus itu kayak Pahut. Nah, Banjaraya. Nah, yang belok kiri Jalan Air Mantan nih. Nah, kurang lebih 1 kilometer dari sini kita akan ketemu dengan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Nah, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini merupakan pelabuhan terbesar di kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Distribusi barang dan orang untuk Kalimantan Selatan bahkan Kalimantan Tengah itu dari sini biasanya. Banyak orang-orang Kalimantan Tengah yang sekitaran misalnya Kapuas, Pulang Pisau, bahkan Palangkaraya pun biasanya kalau artinya lewat sini biasanya. Nah, ini. Nah, ini kawasan Air Mantan ini kawasan sebenarnya banyak perkantoran-perkantoran dari PU. Nah, dari kementerian juga ada dari provinsi. Nah, itu. Dan saat ini juga banyak kantor-kantor ekspedisi juga di sini nih. Nah, sekitar 500 meter lagi kita akan sampai di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pelabuhan Trisakti ini dibangun pada tahun 1961. Pembangunan Pelabuhan Trisakti ini untuk menggantikan Pelabuhan Martapura Lama. Nah, jadi untuk peti kemas dan penumpang di sini. Nah, ini kita memasuki wilayah pelabuhan sebenarnya sudah. Nah, itu di sebelah kanan tuh banyak peti kemas, di sana untuk pelabuhan penumpang ada juga. Nah, jadi ini sebelah kanan kita ini wilayah Pelabuhan Trisakti yang dibangun pada tahun 1961 hingga 1965 diresmikannya sekitar 4 tahunan lah dibangunkan. Nah, sementara di muka kita sana itu ada perusahaan kayu lapis yang bernama Hendratna. Nah, di muka sana tuh. Nah, Hendratna. Nah, sekarang sudah kada beroperasi lagi. Sudah puluhan tahun kada beroperasi lagi. Dan perusahaan Hendratna ini berada di kawasan Pelabuhan Trisakti. Nah, saat ini sudah jadi tumpukan peti kemas lah istilahnya, bukan lagi pabrik di sana sudah ada lagi. Jadi andakan-andakan peti kemas, andakan-andakan keperluan pelabuhan. Nah, masuk ke sana terus di sana tuh masuk. Waktu masih perusahaan Hendratna ada di sana, sepeda motor, pejalan kaki kalau boleh masuk ke sana. Nah, sekarang kan itu menjadi kawasan Pelabuhan Trisakti.
Jadi terminal peti kemas di dalam sana. Jadi tidak boleh sembarangan orang lagi masuk. Sementara ada jauh dari Hendratna ini ada perusahaan kayu lapis. Yang satunya lagi adalah Wijaya. Nah, kita akan melihat Wijaya. Tapi berbeda dengan Hendratna, Wijaya ini masih beroperasi walaupun kada sebanyak dulu lagi karyawannya. Nah, dulu di sini nih, kalau ketika bubuhannya bulik begawi atau tulakan begawi, puluhan ribu orang pekerja di sini nih. Pada eranya itu tuh, nah, di kawasan ini nih banyak benar pekerja kayu lapis. Nah, ini kita memasuki komplek UKA. Nah, komplek UKA ini bagi pekerja kayu lapis daerah sekitar ini pasti tahu benar komplek UKA. Nah, ini kawasan pemukiman sekalian di sini juga. Nah, di sini wadah masuknya pintu gerbangnya Wijaya. Nah, ini dulu pintu masuk untuk perusahaan Wijaya. Jadi perusahaan Wijaya itu karyawan keluar masuk lewat pintu ini dulu. Nah, sekarang kada lagi lewat sini. Nah, dipindah ke sebelah sana. Nah, sudah beberapa tahun ini ditutup di sini. Wijaya masih beroperasi tapi kada sebanyak bahari lagi artinya karyawannya. Nah, kita melihat yang pintu utamanya di sana, Pak. Yang saat sekarang. Di sebelah kiri kita nih ada Masjid Al Muhlisun, saksi sejarah karena setiap hari Jumat pasti hibak jamaahnya. Nah, kawan para karyawan kayu lapis. Karena banyak karyawan-karyawan pabrik kayu lapis yang sholat Jumat di sini. Karena di daerah sini, di daerah kawasan sini ada 3 perusahaan kayu lapis, antara lain Hendratna tadi, Wijaya dan Basirih. Nah, berdekatan tiga perusahaan itu. Nah, sekarang yang masih beroperasi hanya Wijaya. Sementara Basirih dan Hendratna sudah tidak beroperasi lagi. Nah, ini kawasan komplek UKA. Bagi pian-pian yang pernah begawi di 3 perusahaan itu pasti sangat akrab lawan kawasan ini. Nah, kita melihat pintu gerbang, pintu masuknya PT Wijaya, pabrik kayu lapis yang masih beroperasi di Kota Banjarmasin. Nah, khususnya daerah kawasan Trisakti. Nah, ini sebelah kanan kita ini. Nah, ini lebih megah ketimbang dahulu. Nah, lebih kelihatan lebih bagus, lebih modern lah timbang yang tadi itu. Nah, ini tempat masuk karyawan, keluar masuk karyawan PT Wijaya. Nah, perusahaan kayu lapis yang masih beroperasi di Banjarmasin. Nah, itu lah lebih luas. Nah, dan jalannya langsung tembus ke jalan Gubernur Subarjo atau jalan tol orang menyambat lah. Di sebelah kiri kita ini juga ada parkiran khusus untuk karyawan PT Wijaya. Nah, jadi parkir sepeda motor mereka bertingkat di sini. Nah, sebelah kiri ini. Nah, kita menuju Wijaya ini sebuah perusahaan yang cukup bagus. Artinya selain daripada perusahaannya sampai hari ini masih beroperasi, mereka juga ada visi perumahan. Nah, kita masuk ke perumahan Wijaya hari ini lah. Bersinggah sedikit kita ke perumahan Wijaya. Nah, perusahaan kayu lapis yang masih beroperasi tadi. Nah, di seberang dari jalan ini ada perumahan Wijaya. Nah, kita memasuki komplek perumahan PT Wijaya. Jadi perusahaan kayu lapis PT Wijaya tadi juga memiliki komplek perumahan khusus untuk para karyawannya. Nah, masuk ke dalam sini. Nah, tapi mungkin ini untuk karyawan-karyawan yang level menengah ke atas lah mungkin di komplek ini. Nah, selain daripada komplek perumahan, juga di sini ada sekolahan. Nah, di sekolahan Islam terpadu lah. Mulai dari tingkat TK kayaknya SD, SMP sampai SMA rasanya ada di sini kelihatan. Nah, jadi cukup berkembang lah perusahaan Wijaya ini dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lainnya yang serupa lah sebagai perusahaan kayu lapis atau peliwat. Nah,
Nah, kita kada lawas, kita bakal keliling aja di sini. Habis itu kita keluar, kita akan menuju PT Basirih. Nah, habis ini kita akan menuju PT Basirih lah. Nah, kita hendak memasuki PT Basirih. Nah, pintu gerbang untuk keluar masuk karyawan PT Basirih. Nah, karena wilayahnya kada terlalu jauh antara PT Hendratna tadi, Wijaya dan Basirih ini bertetanggaan aja lah, istilahnya bertetanggaan. Nah, PT Basirih ini juga sudah kada beroperasi lagi, kurang lebih hampir 2 tahunan lah sudah. Nah, ini pintu masuk ke Basirih. Nah, Priwot. Nah, perusahaan Basirih Priwot. Nah, sekarang hampir kada ada lagi orang sini. Pintu masuk Basirih. Nah, Basirih Priwot. Ada. Apanya? PT Basirih. PT Basirih ini sudah hampir 2 tahun kada beroperasi lagi, kada produksi lagi gitu. Jadi kada ada lagi karyawannya yang keluar masuk di sini. Nah, kita coba masuk ke dalam melihat apakah boleh kita melihat pabrik-pabrik, sisa-sisa pabriknya gitu. Karena masih belum terlalu lawas lagi kan berhenti beroperasinya, masih belum lawas benar dibandingkan Hendratna yang sudah puluhan tahun. Nah, kalau Basirih ini sekitar 2 tahunan lebih lah, kurang lebih 2 tahun lah hanya berhenti beroperasi. Kita ketemu dengan salah seorang security yang menunggu pabrik Basirih ini. Nah, kita batakon-takon lah. Oh ya, Kada beroperasi lagi kan ada deh. Oh. Libur setahunan lebih deh. Hmm. Ada lagi udah kalau ada anunya lagi. Kada ada kayunya lagi lah. Belum ada lagi. Setahun lebih dah. Lama 2 tahunan. Oh. Iya. Berarti kalau Hendratna, Bang? Udah tahu selalu tahun ada lagi. Oh, ada juga. Pria kan Wijaya yang masih aktif kan Gunung Meranti. Oh, iya Wijaya tadi kalau Hendratna udah habis. Wijaya tadi lewat situ. Gunung Meranti masih lah. Masih cuman ini kan BMT kan saya. Oh, ambil bubuan gunung apa? Lain Gunung Meranti lagi buan Anton ini ambil. Ngebina benua tuh lah. Bina benua. Nah, itu gudang pabrik PT Basirih. Nah, kita ini kan kada boleh masuk lah, jadi kita bisa melihat dari luarnya aja. Nah, jadi itu. Lanjut kita meluncur ke PT Astrabina. Nah, dulunya PT Astrabina ini hanya bisa dilewati lewat jalur sungai, artinya orang Beklotok atau BPRI lewat Mantua. Tapi ini sudah bisa didatangi lewat jalur darat, artinya lewat jembatan Bromo. Tapi jembatan Bromo ini hadir setelah perusahaan itu tutup sebenarnya. Nah, jadi kita ke PT Astrabina. PT Astrabina ini tutup, sudah kada beroperasi lagi, pabriknya itu mulai tahun 2008. Nah, jadi bagi pian-pian yang pernah begawi di perusahaan-perusahaan kayu lapis, perusahaan-perusahaan Priwot di sekitar Banjarmasin dan sekitarnya, nah mudah-mudahan ini bisa menjadi artinya pengobat kenangan lah ya kan. Baik yang pernah begawi di Barito Pasifik, Tanjung Raya, Kawi, Dai Sakti, TSMJ, Bumi Indah, Gunung Meranti, Basirih, Wijaya, Hendratna, Surya Satria atau Astrabina. Adakah lagi perusahaan yang kada ulun sambat? Nah, yang tahu tambahi seorang lah. Nah, kira-kira itu Pang perusahaan-perusahaan sekitar Banjarmasin dan sekitarnya yang perusahaan-perusahaan Priwot yang beroperasi lah. Baik yang ada di Banjarmasin atau yang di seberang. Daerah Tamban, daerah Jilapat ya kah, atau daerah Parak Jembatan Barito atau TSMJ, Tanjung Selatan Makmur Jaya kah. Nah, itulah. Nah, kita meluncur ke Astrabina. Nah,
Setelah binara cak pak kecil dulu bisa main bola juga cak di sini bahari itu. Nah, kada hanya sekadar beli lihat aja kan nih ada tahu lapangan sepak bola sudah. Tapi ada lagi kada kau dimaini juga lagi jar di sini juga. Nah, kita beli lihat ke PT Astra Bina. Nah, kita sudah memasuki kawasan pabrik atau kawasan perusahaan PT Astra Bina. Nah, PT Astra Bina ini salah satu perusahaan kayu lapis yang ada di Banjarmasin. Nah, ini masjid. Masjid ini bagi yang pernah begawi di sini atau pernah ke sini pasti pinandu benar masjid tuh lah. Nah, itu. Jadi, nah itu di sebelah sana tuh ada kelihatan sudah tuh bekas-bekas pabrik lah. Bekas pabrik. Nah, sudah kelihatan di muka sana. Nah, sebenarnya kalau orang biasa begawi itu lewat sama, jadi lewat muka sana tuh adalah lewat Sungai Barito. Jadi Bakelotok mulai Trisakti atau Yapahut, Bakelotok sampai ke sini lewat Sungai Barito biasanya. Kalau Baperi lewat Mantuil menyeberang berkendaraan lewat sini. Nah, biasanya kayak itu. Nah, kita ada di perusahaan bekas perusahaan Astra Bina. Nah, di Mantuil. Nah, bagi bubuan pian yang pernah begawi di sini, pernah punya kenangan di sini, nah ini perusahaannya Bahari. Nah, perusahaan Astra Bina. Nah, perusahaan liwat perusahaan kayu Astra Bina. Nah, hari ini kayak ini kondisinya. Nah, ini. Perusahaan Astra Bina. Nah, ini ada kayu, kayu gono. Nah, Dari mana Bian, Bang? hah? Dari mana? Mengonten kita. Dari mana Bian? Dari di Banjar juga. Ternyata di Banjar ini mana? Kayu tangi. Gue jauh lah. Kita mengonten perusahaan kayu yang sudah kada beroperasi lagi. Nah, termasuk Astra Bina ya kalau. Nah, Tapi masuk situ nah. Dalam situ, dari dalam situ. oh lapangan bola mana? Lapangan bola Oh, sana lewat Bian kita. Oh. Itu ada juga. lapangan bola Bahari. Sini. Oh, Situ yang tahunnya itu ya. Yang Bahari mana? Sini yang Bahari lo. maka ada lagi, ada kalau main lagi. Udah digusur. Oh. Nah, ini tulisan Astra Bina. Nah, bagi bubuhan pian yang Bahari begawi di Astra Bina pasti pinanduran tulisan ini nah. PT Austral Nah, PT Astra Bina. PT Austral Bina Saumil Tanah. Bos Arif nih nah. Jadi Bos Arif ini mantan pemain PT Astra Bina yang berjaya pada eranya kah. Tapi sampai saat ini Pang sidin main bola tawas ya kalau. Tahun berapa Astra Bina ini udah kada ampihan? 2008. 2008 sudah ada. Kalau dibongkarnya 2021. Kalau kan 2008 tuh kada ada lagi lah. Sudah habis lah. Apa maksudnya ada tapi kada begawi lagi. Ada produksi sudah. Pas krisis itu Bang. Semuaan pas 2008 itu stop untuk produksi. Saat ini paling menjagakan aset nih lagi Aset sama karena kalau ada kayu datang Oh iya kah? Masih ada berarti lah. masih ada kan isi APH. Oh, kayu itu paling menjual bener lah, menjual ke perusahaan. Bisa ke Tanjung Raya, ke Surya. Oh, nama ini si operasinya apa? Tanjung Raya, Surya. Itu ngarannya apakah itu? Bumi Lestari. Iyalah Bumbu Putra itu. Bumi Lestari itu seberang. Itu, ini. Gunung Meranti. Gunung Meranti itu tapi ngarannya kan lain Gunung Meranti Bang itu. Oh, berganti ngaran. Ampun Gunadi itu. Itu langsung TRP. Oh, TRP masih kah? Masih TRP.
Asong Asong ini. Wijaya ini sudah ada itu lagi. Basirik ada lagi. Atau Selatan, Basirik ada. Surya ya. Oh iya. Nah ini bekas kantor PT Astrabina. Nah ini bekas kantornya, kantor PT Astrabina Bahari. Nah ini kantornya masih adakah orang atau kada beroperasi, nggak tahu lagi. Nah artinya saya malon perusahaan bahwa perusahaannya sudah kada ada beroperasi lagi Astrabina ya kalau. Ini bang. Nah Ada bang Ada menjaga-jaga aja kalau ya kalau. Nah. PT Astrabina. Nah, sementara ini mes karyawan PT Astrabina sebagian masih ada, sebagian masih sudah kada digunakan lagi, rusak panel itu. Nah itu kan ada sudah rusak. Nah, sebagian memang ada yang mendiami juga gitu. Nah karena di sini kan para kawan perkampungan lah. Nah, para kawan kampung jadi masih banyak orang beraktivitas di sini. Nah, di muka sana itu kan ada sekolahan, ada masjid gitu. Nah, ada lapangan untuk anak-anak bermain. Jadi nyaman lah masih di sini nih sebenarnya. Mungkin sebagian ada masyarakat yang istilahnya bakal kabun sedikit, ada juga gitu. Nah, ini mes. Nah, mungkin bubuhan pian yang pernah begawi di Astrabina, mungkin sapi pernah berdiam di mes ini. Nah, komen lah. Nah, kenangan-kenangan pian waktu masih begawi di pabrik-pabrik priwot, pabrik-pabrik kayu lapis di kota Banjarmasin. Nah, ini kita berada di PT Astrabina, kawasan perusahaan PT Astrabina lah. Nah, itu. Nah, kita berada di PT Surya Satria. Nah, perusahaan pabrik kayu lapis yang berada di kawasan Pasir Mas, Banjarmasin Barat. Ini masih beroperasi sama dengan Wijaya tadi itu, tapi kada nang kayak Bahari lagi karyawannya banyak. Nah, jadi di sini dulu ribuan juga. Jadi intinya di Banjarmasin ini dulu kan banyak perusahaan-perusahaan priwot, jutaan karyawan. Nah, perusahaan priwot, ini termasuk ini Surya Satria Timber Group lah bangarannya. Nah ini pintu masuk pintu keluarnya. Ini pada saat karyawan sedang mungkin ini istirahat kah siang-siang nih, nah bubuannya atau lagi sip kah. Nah itu. Dan saat ini karyawannya sistemnya kontrak kah aja bubuhannya wah ini. Nah di sini ini perusahaan pabrik kayu lapis Surya Satria. Selain Surya Satria, ada juga perusahaan Gunung Meranti yang berganti ngaran. Nah, jadi Gunung Meranti ini masih beroperasi, tapi mungkin dijual atau kayak apa kita kada tahu itu lah. Tapi berganti ngaran menjadi PT Sarana Borneo Industri. Nah, itu jadi berganti ngaran itu tadi pintu masuk nggak. Nah, Gunung Meranti ini berada di Banjarmasin Selatan. Nah, di ujung Banjarmasin Selatan sebenarnya Gunung Meranti ini. Perusahaan Gunung Meranti. Tapi jalan wah ini ke sini nyaman panar sudah kayak ini naba aspa. Kalau dulu waduh sakit banget ke sini, orang bakal lotok juga ke sini Bahari. Nah, ini perusahaan Gunung Meranti ini masih beroperasi, tetapi kada lagi ngarannya PT Gunung Meranti berubah menjadi Borneo Sarana Industri ya ngaran perusahaannya. Nah, jadi perusahaannya ini masih beroperasi. Nah, berbeda dengan Astrabina tadi. Astrabina itu sudah kada beroperasi lagi sejak 2008. Tetapi masih ada kayu logging yang datang. Jadi kayu logging yang datang dijual ke perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi. Nah, sementara Gunung Meranti ini berganti nama menjadi ini. Nah, PT Sarana Borneo Industri Banjarmasin. Nah, kita hari ini ada di TK Gunung Meranti lah. Nah, TK Gunung Meranti ini masih ada sampai hari ini. Jadi bubuhan pian yang dulu begawi di Gunung Meranti, anaknya sekolah di TK. Nah, nih
TK-nya. Nah, selain ada TK juga di sini ada SD Gunung Meranti. Nah, jadi ini kita agak sore pang di sini. Jadi ini SD Gunung Meranti. Nah, masih ada. Nah, SD Gunung Meranti. Nah, kita melihat SD Gunung Meranti masih ada. Nah, ini sekolah yang dibangun oleh perusahaan Gunung Meranti, SD dan TK yang ada di sini lah. Jadi di era tahun 70-an hingga 2000-an itu industri kayu lapis di Kalimantan ini cukup ramai benar. Nah, menyerap jutaan tenaga kerja, karyawan, termasuk di Banjarmasin dan sekitarnya. Tapi seiring perkembangan bahan baku yang semakin hari semakin habis ya kalau banyak yang tutup. Nah, kayak di Banjarmasin dan sekitarnya ini aja yang masih buka, yang baru operasi lagi, misalnya kayak Tanjung Raya, Bumi Lestari tadi, Wijaya dan Surya Satria, mungkin itu 4 tuh yang masih beroperasi. Nah, yang lainnya sudah kada ada lagi. Dan Pak Kacidin mohon maaf kada kawa mengambilkan gambar sampai ke Subarang-Subarang kayak ke Barito Pasifik, Bumi Lestari, SCMJ, Daya Sakti dan lain-lainnya. Nah, tapi semoga ini bisa mewakili bubuhan pian yang sudah pernah begawi di perusahaan-perusahaan priwat atau perusahaan-perusahaan kayu lapis yang ada di Banjarmasin. Nah, sampai di sini dulu Pak Kacidin Belalah. Terima kasih yang sudah menjanaki video Pak Kacil Didin sampai tuntung, sampai habis. Nah, ini tadi kita belalah menyisir beberapa perusahaan-perusahaan kayu lapis yang pernah ada dan berjaya di Banjarmasin. Terima kasih yang sudah mensubscribe, like, mengkomen, men-share video-video Pak Kacil Didin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, gasan bubuhan kita berataan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengobat rasa keganangan bubuhan pian yang pernah begawi di industri kayu lapis ya. Terima kasih. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita berjalan haji berataan, mudah-mudahan sehatan haji berataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil Didin, balalah terus.